Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jejak Anies pun menguat menuju presiden pilihan rakyat. Bergeser dan menyimpangnya perjalanan demokrasi di Indonesia bukan saja membentuk sistem demokrasi yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional. Mekanisme pemilihan langsung yang awalnya merepresentasikan kedaulatan rakyat, seiring waktu hanya melahirkan pemimpin dan juga kebijakan-kebijakan politik yang tersandra oleh kekuatan liberal dan juga sekuler. Pemimpin dan birokrasi tidak berdaya di bawah kekuasaan partai politik dan kekuatan oligarki. Konstitusi direkayasa sedemikian rupa, menghasilkan undang-undang yang justru membajak negara dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang unik, lahir dan tumbuh besar dari kalangan keluarga pendidik. Anies yang sempat lama mengenyam pendidikan di Amerika merupakan seorang pemimpin yang komplit. Akademisi yang memiliki terah pahlawan nasional, terbentuk dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat. Ia juga menyerap nilai-nilai demokrasi yang mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan juga keberagaman. Anies seorang muslim yang inklusif, sekaligus berjiwa demokrat dan juga pluralis. Proses pembelajaran dan pengalaman itu semakin mengokohkan figur Anies yang selalu berada di tengah menjadi salah satu pemimpin yang konsisten menjaga keharmonisan peradaban, menjaga keseimbangan pendulum ideologi agar tidak miring, berat sebelah dan juga doyong ekstrem. Tidak terlalu ataupun condong berlebihan ke kiri maupun ke kanan. Hal ini penting untuk tetap menempatkan figur Anies berada di atas kepentingan aliran politik dan ideologi tertentu. Anies penting dan strategis untuk setia dan loyal menghidupkan kebangsaan, bukan pada golongan ataupun agama tertentu. Anies idealnya dapat menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, ras dan juga antar golongan. Betapapun dia bergaul dan memiliki kedekatan dengan kalangan agama dan kelompok sosialis sekalipun. Karakter Anies harus ditampilkan sebagai behavior, pemimpin yang kuat menjaga kebinekaan dan kemajemukan. Lebih dari sekadar menjunjung nasionalisme, pikiran, ucapan, dan juga tindakan seorang Anies yang kuat literasinya itu layak dan mampu mewujudkan pada pengejawantahan nilai Pancasila. Keseharian Anies harus terus dibaluti oleh sikap dan langkah-langkah konkret yang membuat rakyat merasa bermakna. Lebih dari itu, Anies yang menggemari sejarah hendaknya selalu dapat hadir memenuhi kebutuhan warga negara terhadap kesadaran dan juga perlindungan konstitusi serta aparatur penyelenggara negara. Seperti kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Terbaru, aliansi ini akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 besok. Aliansi Nasional Sejahtera Indonesia atau ANIES akan melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi Capres 2024. Anies dinilai telah menepati janji-janji kampanyenya. Kita lihat keberhasilan dalam memimpin Jakarta. Contohnya penataan kota yang lebih rapih, instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel. Banyak penghargaan, baik bagaimana integrasi, transportasi, kemudian bagaimana penataan jalan, pembangunan sarana, baik infrastruktur, menggerakkan masyarakat. 23 janji kampanye Anies kan kelihatan, ada yang sudah dikerjakan, ada yang sedang berjalan. Ujar Koordinator Deklarator Anies Laode Basir kepada wartawan Selasa 19 Oktober. Deklarasi ini sendiri akan digelar pada Rabu besok 20 Oktober di Gedung Juang 45. Adapun siaran langsung melalui Zoom dan juga YouTube. Basir mengatakan, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan menjadi wadah untuk Anies berkeliling Indonesia setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies kan menyampaikan bahwa setelah beliau sebagai Gubernur DKI di Oktober 2022 nanti, beliau kan akan jalan keliling Indonesia ya. Nah, bagaimana Aliansi Nasional Indonesia juga menjadi wadah beliau untuk mengelilingi Indonesia. Itu tentu kita akan memperkuat jaringan basis-basis massa seluruh wilayah Indonesia dari kota sampai pedesaan, begitu katanya. Basir juga mengatakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sejak tahun 2018 sudah mendukung Anies untuk penyapres. Aliansi ini disebut-sebut diisi oleh sejumlah aktivis. Basir mengatakan saat deklarasi Anies tidak ikut hadir.
2018 kita mendorong Pak Anies jadi calon presiden juga. Tapi komitmen Pak Anies untuk lebih concern di Jakarta, kita mendorong itu. Kan gubernur sebelumnya Pak Jokowi hanya 1 tahun. Kalau itu diulangi Pak Anies, kan itu menjadi presiden yang tidak bagus. Sebuah contoh yang tidak bagus, begitu katanya. Seperti kita tahu bahwa pengamat juga mengatakan mayoritas janji-janji kampanye Anies sudah terrealisasi. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai mayoritas janji kampanye Anies Baswedan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah banyak yang direalisasikan. Jamiluddin menyatakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan yang telah terrealisasi adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Janji stadion sepak bola misalnya pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Oleh karena itu janji ini akan terrealisasi sebelum masa jabatan Anies berakhir, kata Jamiluddin kepada redaksi pada Kamis September lalu. Menurut Jamiluddin, janji politik Anies Baswedan yang lain seperti rumah DP 0% dan juga program OKOC juga sudah terlaksana, meskipun belum mencapaikan target. Dua program itu sudah terlaksana, hanya belum mencapai target yang dijanjikan. Akademisi Universitas Esa Unggul itu menyatakan, Anies masih punya waktu 1 tahun untuk merealisasikan janjinya agar sesuai dengan target. Anies harus menggeber terpenuhinya target rumah DP 0, program OKOC dan juga meminimalkan banjir apabila hujan deras. Tidak hanya itu, Jamiluddin juga mengingatkan mantan Menteri Pendidikan itu untuk berhati-hati agar program kerjanya tidak tersangkut hukum. Untuk Anies harus benar-benar memilih staf yang benar-benar taat hukum. Begitu tegasnya. Gubernur yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo deklarasi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029. Apakah benar? Sebuah poster yang menampilkan gambar Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo disertai narasi deklarasi calon presiden RI dan calon wakil presiden RI 2024-2029 beredar di media sosial. Di Facebook, poster tersebut dibagikan oleh akun pada 7 November 2021. Akun ini juga menulis narasi, jika ini terjadi, Pak Ganjar bersedia dipasangin sama itu kadal. Gue tarik dukungan ke beliau dan lebih baik memilih pasangan Puan Kiwil, yang tentu akan lebih berbobot dan spektakuler. Setidaknya gue suka tak jargonnya, Kuki Tembem. Puan Kiwil terbukti nggak memajukan bangsa Indonesia, mas. Dalam poster tersebut juga tercantum sejumlah logo partai politik seperti PAN, Demokrat, Partai Nasdem dan juga PKS. Kemudian ada pula P3 dan juga PKB. Menurut jadwal yang tertera dalam poster itu, deklarasi pasangan Anies Ganjar dilaksanakan pada 7 November di J Expo Kemayoran. Unggahan poster itu juga telah mendapatkan 50 komentar. Lalu apakah benar Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo mendeklarasikan sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029? Kemudian untuk memverifikasi klaim tadi, tim Cek Fakta dari Tempo menelusuri pemberitaan terkait ke sejumlah media kredibel. Hasilnya sejumlah petinggi partai politik yang logonya tercantum dalam poster tersebut memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Dilansir dari situs berita kumparan.com, Waketum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengklarifikasi bahwa poster tersebut adalah hoax dan memastikan deklarasi itu tidak ada. Ia pun juga menekankan, sampai saat ini PKB juga tegas mengusung Ketum Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi capres di 2024. Itu hoax, kalau PKB pasti ada arahan dari Gus Muhaimin. Sampai saat ini jajaran PKB solid mengusung Gus Muhaimin, kata Jazilul saat dihubungi pada Minggu 7 November. Senada dengan PKB, PAN juga menyebut poster itu adalah hoax. Waketum PAN, Viva Yoga mengatakan pihaknya tidak merasa terlibat. Itu hoax 100%. Tuturnya seperti dikutip dari redaksi Detikcom pada 7 November 2021.